Nah, dalam soal masalah hukum ini, ada proses penciptaan hukum dan kita terbuka. Kita mau membahas undang-undang itu, undang-undang ini. Hari ini pun kami menyelenggarakan dialog dengan media, menjelaskan misalnya akan dilaksanakannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Januari tahun 2026 dan langkah-langkah persiapan apa yang kami lakukan sekarang. Penyiapan peraturan pelaksananya, undang-undangnya, dan juga persiapan sosialisasinya kepada publik, dan juga penyiapan aparatur penegak hukumnya, karena KUHP baru ini beda sama sekali dengan KUHP-nya barisan kolonial Hindia Belanda. Tapi di samping itu juga ada proses penegakan hukum. Nah, proses penegakan hukum itu memang sejauh mungkin kita transparan, kita terbuka. Tapi memang ada yang oleh undang-undang sendiri dibatasi. Ya, Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membatasi informasi publik itu dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penuntutan. Beda halnya ketika sudah dibacakan di persidangan, dia menjadi terbuka untuk umum. Tapi kalau misalnya polisi sedang melakukan penyelidikan, KPK sedang melakukan penyidikan, itu memang tertutup. Ya, bahkan menurut undang-undang pun sebenarnya nama orang pun tidak boleh disebutkan. Betul. Ya, walaupun kadang-kadang media kita juga sudah tulis namanya, karena segala sesuatu itu masih bersifat rahasia. Betul. Ya, karena kalau orang itu ditangkap, diumumkan namanya, belum tentu dia salah. Kan kita harus menghargai prinsip praduga tidak bersalah, kan. Jadi sebab orang itu dinyatakan tersangka aja, itu sudah berat sekali. Ya, saya pernah dinyatakan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Ya, itu yang menderita tuh bukan cuma saya, istri saya menderita, anak-anak saya menderita. Saya pergi ke pasar mau belanja, mau beli ikan, beli sayur. Begitu masuk pasar itu orang melihat saya semua. Ya udah, ini penjahatnya itu. Jadi merasa sangat tidak enak, ya. Betul. Ya, tapi negara berhak memperlakukan itu terhadap saya. Tapi saya juga berhak untuk membela diri. Betul. Saya juga berhak untuk tidak diperlakukan semena-mena dan sewenang-wenang. Jadi keseimbangan itu penting. Dan saya kira arus keterbukaan itu ada batas-batasnya juga. Sejauh mengenai penyelidikan dan penyidikan itu, menurut pendapat saya sih, sebaiknya sebelum perkara itu dilimpahkan ke pengadilan, kan masih ada kesempatan juga mungkin tidak dilanjutkan, bukti tidak cukup. Ya, kita tetap harus menghormati hak dan martabat seseorang. Nah, jadi ya sama-samalah kita mendudukan segala sesuatu secara profesional, ya, proporsional dan profesional. Jadi penegak hukum harus begini, tapi rakyat juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hak-hak dia sebagai seorang warga negara.